Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Istiqomariani, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3, Universitas Islam Ahliya Kuningan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai diabetes mellitus. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada pembahasan. Nah, di mana pembahasan ini ada 4, yaitu ada definisi diabetes mellitus. Yang kedua ada faktor penyebab diabetes mellitus. Dan yang ketiga ada gejala diabetes mellitus. Dan yang terakhir itu yang keempat ada pengobatan diabetes mellitus. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu definisi diabetes mellitus. Nah, di sini ada definisi diabetes mellitus. Nah, teman-teman pasti tahu kan diabetes. Diabetes ini penyakit yang tidak menular loh, teman-teman. Di sini diabetes atau sering disebut juga dengan penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Nah, diabetes ini terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Nah, di mana kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Nah, selanjutnya ada diabetes mellitus ini menurut WHO. Nah, di mana diabetes ini didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Nah, selanjutnya ada 2 jenis ternyata diabetes ini, teman-teman. Yang pertama itu ada tipe 1 dan ada juga tipe 2. Yang tipe 1 ini ternyata jenis ini adalah penyakit autoimun, yang dimana artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Nah, sedangkan di tipe 2 ini, pada jenis diabetes ini, tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh mengidap diabetes tipe 2 tidak akan merespon insulin secara normal. Nah, jadi diabetes ini ada 2 jenis ya teman-teman. Udah tahu lah, ada tipe 1 dan ada juga tipe 2. Nah, selanjutnya yang pembahasan kedua kita akan membahas mengenai faktor penyebab diabetes mellitus. Nah, kita masuk ke pembahasan penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes ini ada beberapa yang menyebabkan terjadinya diabetes. Yang pertama, diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, di mana sehingga tubuh tersebut tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk dalam darah pada diabetes tipe 1. Nah, gangguan ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Nah, yang kedua, adanya akibat tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Nah, selanjutnya, sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal karena kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada faktor resiko diabetes mellitus yang tipe 1-nya, di mana faktor di tipe 1 ini ada beberapa faktor ya teman-teman. Ternyata yang terutama itu terjadi karena faktor riwayat keluarga atau keturunan,
yaitu ketika seseorang akan lebih memilih resiko terkena diabetes tipe 1 ini jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Nah, yang kedua ini ada faktor usia, di mana faktor usia ini penyakit tersebut paling banyak terdeteksi pada anak-anak. Nah, pada anak usia 4-7 tahun juga kadang sudah terkena diabetes. Nah, kemudian pada anak usia 10-14 tahun juga sudah ada yang terjadi atau yang sudah terkena diabetes. Nah, yang terakhir ini faktor pemicu lainnya, di mana faktor pemicu lainnya itu seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, dan air mengandung natrium nitrat, dan sereal dan gluten belum usia 4 bulan. Jadi di mana usia belum 4 bulan tapi sudah mengonsumsi sereal dan gluten. Atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia serta menderita penyakit kuning saat lahir. Nah, selanjutnya faktor resiko diabetes mellitus tipe 2, di mana di faktor tipe 2 ini berat badan berlebih atau obesitas. Jadi pada orang yang menderita atau orang yang mengidap diabetes pasti akan mengalami perubahan di berat badannya. Dan ada juga distribusi lemak perut yang tinggi. Dan terus ada gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga. Nah, di usia di atas 45 tahun ini, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Dan yang terakhir itu, di mana kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah tinggi lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Nah, pembahasan yang ketiga itu ada gejala diabetes mellitus. Nah, gejala yang akan dialami oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2 yaitu yang pertama adanya peningkatan rasa haus. Yang kedua adanya peningkatan frekuensi buang air kecil. Nah, yang ketiga ini mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus. Yang keempat adanya penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya. Dan yang kelima adanya kehadiran keton dalam urin. Apa sih keton dalam urin tersebut? Nah, jadi teman-teman, keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia. Nah, yang keenam, yang terakhir ini terjadi infeksi pada tubuh terus-menerus. Nah, infeksi ini terjadi pada bagian gusi, kulit, maupun area vagina pada wanita. Nah, pembahasan yang keempat, di sini ada pengobatan diabetes mellitus. Nah, teman-teman, jadi diabetes ini masih bisa ditangani, masih bisa diobati. Nah, jadi pengobatan diabetes ini akan disesuaikan dengan jenis diabetes yang kamu alami, yang si pengidap sedang alami diabetes. Nah, dengan terapi insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2 yang tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Nah, di mana bahkan pada diabetes tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas bisa dilakukan guna mengatasi kerusakan pada pankreas tersebut. Nah, sedangkan pada pengidap diabetes tipe 2 akan diberikan beberapa jenis obat-obatan. Nah, namun umumnya ada beberapa perawatan yang harus dilakukan untuk menurunkan risiko diabetes tersebut. Nah, teman-teman, ini ada lanjutannya ya. Lanjutannya ini yang pertama ada menerapkan pola makan sehat. Nah, menerapkan pola makan sehat ini sebaiknya kita bisa mengatur nih pola makan yang sehat itu
bagaimana, dan kita harus fokuskan pada asupan buah, sayur, protein tanpa lemak, dan juga biji-bijian. Nah, tidak hanya itu, kita juga perlu mengonsumsi serat dan mengurangi beberapa jenis makanan, seperti makanan yang mengandung lemak jenuh, karbohidrat olahan, hingga pemanis buatan. Nah, yang kedua, itu adanya rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, selain kita perlu menjaga pola makan sehat, kita juga sesekali kita harus rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, di mana aktivitas fisik ini juga untuk menjaga kesehatan agar tetap optimal. Jadi, olahraga ini menjadikan satu kegiatan yang biasa dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubahnya menjadi energi. Nah, di mana melakukan aktivitas fisik berolahraga ini, olahraganya yang ringan-ringan saja, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Nah, jadikan kegiatan tersebut sebagai rutinitas harian untuk membantu kita terhindar dari kondisi diabetes yang menjadi lebih buruk. Nah, yang ketiga, itu ada tes gula darah mandiri. Nah, tes gula darah mandiri ini dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam sehari, pada sebelum makan dan juga sebelum tidur, terutama bagi yang menjalani terapi insulin. Nah, setelah itu, nanti hasil tes itu akan dicatat, dan catatan tersebut perlu dibawa nih ketika kontrol ke dokter. Nah, yang terakhir ini yang keempat itu ada komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes ini menimbulkan berbagai komplikasi baik yang terjadi mendadak maupun dalam jangka panjang atau kronis. Nah, komplikasi akut yang dapat terjadi pada penderita diabetes adalah ketoasidosis diabetik. Nah, sejumlah komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes tipe 1 dan 2 adalah bisa terjadi stroke, penyakit jantung, gagal ginjal kronis. Nah, jadi teman-teman, diabetes juga dapat dicegah. Nah, pencegahan diabetes ini baik itu diabetes tipe 1 ataupun tipe 2, kita juga perlu mengatur frekuensi atau menu makanan menjadi lebih sehat yang tadi sudah saya jelaskan. Dan juga dari beristirahat dan tidurlah yang cukup. Dan hindarilah konsumsi minuman yang beralkohol, itu jangan ya teman-teman, tidak baik. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai diabetes mellitus. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dari penjelasan yang saya jelasin ini kurang paham, ataupun ada kata-kata yang tidak jelas, atau saya mohon maaf. Mungkin ditutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.